Nama saya Fernando Rorimpande. Kegiatan di organisasi kita menjalankan Laskar Trisakti. Kebetulan buat komunitas alumni Trisakti khusus. Kebetulan kita dirikan kemarin tahun 2023 pada saat mau Pilpres untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terkait sama 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, ini waktu yang masih cukup singkat menurut saya. Tapi dalam waktu yang cukup singkat ini, dari beberapa menteri kemarin yang menghadap Pak Prabowo, ya kan, melaporkan kegiatannya, itu sebagian besar semuanya tercapai. Pak Menteri Investasi, Pak Rosan, terus Menteri Pariwisata kemarin saya dengar juga melaporkan, ya kan, target turis datang ke Indonesia juga udah cukup tinggi, ya kan. UMKM juga, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menjalankan program Pak Prabowo dengan cukup bagus juga ke masyarakat. Kita nggak bisa lihat dalam waktu 3 bulan ini ada perubahan yang terlalu signifikan gitu, tapi arahnya ke lebih baik menurut saya. Beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan banyak yang memihak kepada rakyat, ya, seperti misalnya ketahanan pangan, ya kan. Pak Prabowo sekarang lagi konsentrasi untuk itu, gitu ya kan. Itu akan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Kita nggak bisa lihat sekarang targetnya Pak Prabowo nanti di 2026 atau di akhir 2025 kita sudah nggak ada lagi tuh ekspor bawang, barang kebutuhan pokok tuh udah nggak ada lagi gitu ya. Kita lihat nanti di awal 2026. Mungkin di sini kan ada pro dan kontra gitu ya. Tapi kita lihat ke depannya, ya kan. Mudah-mudahan ini akan membawa ke arah Indonesia yang lebih baik. Karena memang terlalu banyak pemborosan di APBN. Betul. Jadi kita biarkan, kalau menurut saya ini langkah yang bagus diambil sama Pak Prabowo. Karena langkah seperti ini semenjak reformasi sampai Pak Prabowo jadi presiden belum pernah ada presiden yang mengambil langkah penghematan seperti ini. Jadi ini menurut saya cukup bagus langkah yang diambil Pak Prabowo, ya kan. Biarkanlah ASN itu berkreatif, berpikir untuk berhemat. Selama ini mereka terlalu banyak melakukan pemborosan menurut saya, dengan banyak meeting-meeting di luar, sementara kantor kosong, ya kan. Banyak rapat di luar negeri, kenapa nggak ditarik rapatnya di dalam negeri aja, gitu loh. Kecuali menghadiri event-event internasional, ya. Tapi kan itu nggak mungkin sebulan sekali. Tapi yang lebih banyak kemarin-kemarin ini kan, wah, menghadiri acara, ya kurang jelas menurut saya, ya. Kalau infrastruktur yang selama ini udah dibangun dari zamannya Pak Jokowi itu sudah cukup bagus, ya kan. Pemangkasan anggaran yang terkait infrastruktur di zamannya Pak Prabowo tahun pertama ini juga menurut saya sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Pak Prabowo. Mungkin nanti, ya tadi saya bilang, dampaknya akan kita lihat nanti di tahun 2026. Pembangunan tetap ada, swasta kan, pembangunan itu nggak hanya dari pemerintah, ya kan. Investor banyak bangun di sini, swasta. Pekerjaan buat kontraktor juga nggak kekurangan di sini, nggak putus. Ya, tapi yang banyak main di pemerintahan mungkin akan berdampak karena kan infrastruktur anggarannya sekarang dipangkas. Tapi itu nggak berdampak signifikan menurut saya. Dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang, kalau kita lihat terutama di wilayah Jawa, ya, itu cukup banyak pabrik-pabrik yang dibangun. Apalagi kan sekarang kan banyak, contohnya di otomotif, ya kan. Sekarang di Subang lagi dibangun pabrik dari kendaraan bermotor dari Cina, ya kan. Terus ditambah lagi yang baru-baru Pak Menteri Investasi kita, Pak Rosan, ya kan, berhasil untuk negosiasi sama Apple untuk bikin pabrik di Jawa Barat juga. Jadi saya pikir investasi jalan bagus sampai sekarang, ya. Ini yang lagi dibenahi sama Pak Prabowo, makanya, ya kan, kita kasih kesempatan Pak Prabowo di tahun 2025 ini, ya kan. Kita lihat nanti hasilnya di 2026 awal, ya kan. Saya yakin semua keputusan yang diambil Pak Prabowo ini akan berdampak buat masyarakat ke depannya.